Alarm berbunyi menunjukkan ada yang salah dengan pembaruan sistem grid. Namun itu segera diselesaikan dan grid berhasil diperkuat. Aurora aneh mulai menghilang dan para karyawan pengoperasian grid menghela napas lega. Sunwoo, salah satu pimpinan di sistem grid, meninggalkan ruangan kontrol grid sendirian yang menuju ruangan lain dan ia duduk di kursi dan tampak terguncang sambil termenung. Ia menggumam, gadis itu benar. Selamat datang Dracolovers di channel Drakor, channel YouTube yang membahas, mereview, menceritakan, serta membagikan informasi seputar drama Korea. Kita melangkah jauh ke tahun 2001, di mana Saeha kecil yang dulu telepon ibunya sudah dewasa. Ia pergi ke Tosarba dan membeli sebungkus kantong sampah. Pekerja Tosarba tersebut tampak mencurigakan. Ia menghindari tatapan mata dengan Saeha. Saeha kembali ke mobilnya dan menemukan ada darah di jarinya, namun bukan darahnya. Saeha hendak pergi, tapi kemudian ia berhenti sejenak dan kembali keluar dari mobilnya. Sepertinya ia tidak bisa mengabaikan keanehan penjaga toko tersebut. Ternyata firasat Saeha benar, dan penjaga toko tersebut yang bernama Kim Manok telah membunuh pekerja toko yang asli dan mengambil seragam karyawan yang ia bunuh dan berpura-pura menjadi penjaga Tosarba tersebut. Kim Namo menikam leher penjaga toko yang asli dengan gunting. Yuk, salah satu petugas polisi yang tiba dan menyelidiki TKP, dan ketika ia menyelandangkan kartu namanya ke belakang, Saeha mencatat namanya. Mengintip rekaman CCTV, polisi tidak dapat memahami apa yang dikatakan korban kepada si pembunuh. Tapi Saeha melihat sekali dan mengulanginya kata demi kata. Sae-byuk menyadari bahwa dia bisa membaca bibir. Sae-byuk kemudian meminta Saeha untuk membaca kata-kata penjaga toko yang terbunuh. Penjaga toko tersebut mengatakan, "Sungguh dengan yang buruk, apa dia tidak punya orang tua?" Penjaga toko tersebut mengomeli Kim Manok yang minum alkohol bukan pada tempatnya. Dari sinilah Kim Manok menjadi baper dan membunuh penjaga toko tersebut dengan gunting yang tersedia. Saeha sedikit dibuka ketika ia pulang ke rumah. Ibunya terbaring di tempat tidur terhubung ke infus dan monitor. Dan ketika ia melihat berita tentang pembunuhan di Tosarba, ada rasa sakit yang nampak di matanya. Dan kilas balik pun dibuka, di mana kita melihat Saeha kecil berlari menyusuri lorong, memegangi tangan ibunya. Saeha bekerja di biro administrasi dengan Sunwoo menjadi ketuanya. Sunwoo ini dulu menghadiri operasi penguatan grid dan merenung sendiri. Masih belum jelas apa sebenarnya pekerjaan Saeha di sini. Namun tugas mereka seperti mengawasi negara, meskipun tidak jelas apa sebenarnya yang mereka awasi. Kita melihat Saeha dan karyawan lain masing-masing mencari 3 kata kunci. Ada yang mencari dengan kata kunci wanita, menghilang, dan fenomena. Karyawan lain mencari wanita, teleportasi, dan kematian. Dan Saeha mencari wanita, tidak dikenal, dan menghilang. Kita pindah ke protagonis yang lain, yaitu detektif wanita pemberani kita, Jung Se-byuk. Jung Se-byuk dulu disorot sebagai gadis yang lambat, lugu, dan penakut ketika aurora aneh muncul di tahun 2005. Ia berlari dan terjatuh, kemudian pasrah dengan duduk tertunduk sambil memegang lutut di tengah lapangan. Nantikan lanjutan updatean selanjutnya dari channel ini setiap hari. Jangan lupa subscribe ya. Kami Drakor, pamit undur diri.